Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bahas sosial media, gue mau tahu dulu di sini yang masih aktif pakai Facebook boleh tepuk tangan? Norak lu. Kampungan. Add gue dong. Gue main juga soalnya Facebook. Karena menurut gue Facebook itu salah satu tempat terbaik buat pamer ya. Apa aja bisa dipamerin gitu. Kayak saudara gue setiap punya apapun yang baru selalu dipamerin di Facebook. Punya sepatu baru dipoto, diupload di Facebook. Punya pacar baru dipoto, diupload di Facebook. Sampai suatu hari bokapnya meninggal. Gak lama dari situ nyokapnya kawin lagi, bokap barunya diupload ke Facebook. Ya gue sih bukan apa-apa, gue cuma kasihan sama nyokapnya. Coba bayangin pas bokap barunya diupload tiba-tiba ada yang ngedownload. Janda lagi dia. Tapi yang gue senang di Facebook tuh orangnya baik-baik gitu. Mungkin di kehidupan nyatanya mereka biasa aja. Begitu udah masuk Facebook, rasa kepeduliannya tuh seolah meningkat gitu. Kayak gue pernah lihat ada foto kakek-kakek lagi jual nasi uduk tengah malam sampai ketiduran. Begitu diupload di Facebook, itu yang ngedoain, nyampe ribuan. Yang beli mah gak ada itu. Tapi kalau udah gini yang salah siapa? Yang salah ya kakeknya. Kenapa gak jualan di Facebook? Kan dia bisa dapat lebih banyak yang doain. Tapi jujur aja gue pertama kali ngeliat foto si kakek di Facebook, respon gue biasa aja. Gue gak langsung kasihan tuh. Karena gue kan gak tahu kenyataannya gimana. Gue gak tahu dia beneran susah apa enggak. Bukannya gue curiga, tapi kan siapa tahu. Siapa tahu dia lagi ikutan acara tuker nasib. Kalau aslinya dia orang kaya gimana? Nanti pas gue cek ternyata usahanya banyak. Malam jual nasi uduk, pagi jual beli saham. Aduh. Yang tadinya pengen gue tolongin malah gue yang disantunin. Ridwan, ini buat bayar kuliah. Iya kek. Ini buat bayar kosan, ini buat beli makan. Oh iya kek, makasih ya. Tapi beli makannya di warung kakek ya. Oh ya ini kek nih, balik lagi dong. Iya buat bayar kosan. Oh butuh juga nih. Sekalian sama mau S2, Wan. Waduh semuanya aja kek. Itu habis disantunin gembel lagi gue. Tapi gue anak itu sosmed banget gitu ya. Dan zaman sekarang tuh enak. Kalau mau apa-apa tuh udah praktis gitu. Teknologi udah canggih. Dulu gue kalau mau sosial mediaan tuh harus ke warnet. Dikit-dikit ke warnet, dikit-dikit ke warnet. Kalau sekarang praktis. Di kamar juga bisa. Di kamar gue ada warnet. Kan? Serius, nyewa aja serius. Cuma ya gue gitu main sosial media paling buat nyari cewek gitu ya. Cuma dari dulu tuh masalahnya gue gak pernah bisa bedain mana akun asli, mana akun palsu. Jujur aja tahun 2012 tuh gue pernah ketipu sama cewek di Facebook. Gue kenalan sama dia, gue liatin foto-fotonya. Sempurna. Begitu lihat aslinya, semrawut. Lihat foto-fotonya sempurna gitu, hidungnya mancung, giginya gingsul, dadanya berontak, sempurna banget. Pas lihat aslinya yang gue lihat tuh malah kebalikannya. Dadanya gingsul, giginya mancung, hidungnya berontak, ya Allah. Itu pertama ngeliat aja boro-boro mau macarin, yang ada malah pengen magerin gitu, awas udah kata-kata sama gue lu. Awas lu, gue taburin garam nih. Jadi situ gue kesel kan, gue kecewa gitu karena ekspektasi gue ketemu sama cewek cantik. Makanya gue udah nyiapin banyak hal buat kencan hari itu. Gue udah nyiapin gombalan, nyiapin tempat makan, bersihin kamar kosan, semua udah gue siapin. Bahkan di perjalanan tuh gue udah nyiapin alibi. Kalau pas di kosan digerebek warga. Tapi setelah ketemu dan lihat mukanya kayak gitu, gue malah jadi pengen ngumpulin warga gerebek dia. Kesel loh itu gue. Cuman ya pengalaman pacaran gue pengalaman kenalan gue di Facebook tuh gak selamanya suwe gitu. Ada juga yang hoki. Gue pernah waktu itu kenalan sama cewek yang cantik banget. Bahkan aslinya lebih cantik dari fotonya. Cuma sayang waktu itu kami gak sempat jadian. Karena pas kami ketemu,
Dia langsung ngumpulin warga. Hampir dibakar gue itu. Terima kasih gue Ridwan, selamat malam. Yeay! Tepuk tangan buat Ridwan Remen. Tolong hentikan ya bidadari tadi ya. Udah keseleo emang. Lumayan Masih capek ya, Besok ini aku kan. puntur. Kayaknya ginjal turun ke paha nih. Tadi jauh. Jauh banget, Aduh, jauh sabar banget. ya. Jauh banget. Turun sih. Silakan Pak Deindro. Excuse me. Oke, keren menurut aku, rapi. Aku bisa ngerasa bener tuh tulisan lo rapi banget dan lo konsisten. Cara berpikir lo gue bisa ngerti, tulisan yang rapi gue bisa ini. Dan yang paling penting adalah apa yang ada di benak lo itu bisa ditransformasikan kepada kita semua sehingga kita mengamini dengan ketawa. Kompor gas. Kompor gas keempat. Kompor gas keempat. Oke. Silakan Bang Panji. Jerry Lewis ya. Jerry Lewis itu komedian yang sangat legendaris. Biasanya dia dikenal karena karya-karya slapsticknya untuk film. Tapi dia juga stand up sebenarnya. Dia banyak di Vegas. Terus lebih mirip dari one man show sih sebenarnya. Tapi Jerry Lewis itu komedian yang dihormati siapapun. Termasuk Louis C.K., Jerry Seinfeld. Orang-orang yang kita kagumi lah. Itu si Jerry Lewis pernah bilang, tanpa timing tidak akan ada komedi. Timing itu paling susah dijelasin ke orang. Kalau misalkan gue ngajar stand up, paling bingung gue jelasin gimana timing yang bagus gitu. Sementara stand up itu nggak beda sama nyanyi, ada ritmenya gitu, ada titik komanya yang tepat gitu. Sekarang kalau gue mau ngajar stand up dan pengen nerangin tentang timing, gue udah lebih gampang. Gue tinggal ambil rekaman pertunjukan lu tadi, dan gue kasih tahu ke orang, kepada semua orang yang pengen belajar, itu adalah contoh timing komedi yang sempurna ditunjukin sama Ridwan Remen. Terima kasih.